Halo guys, kembali lagi di Seeker. Kali ini gue akan ngebahas kisah yang sangat menarik perhatian di Amerika sana baru-baru ini. Yaitu kasus penipuan besar-besaran yang dilakuin sama seorang cewek yang namanya Anna Sorokin. Dia itu seorang sosialita palsu, nggak tanggung-tanggung guys. Dia itu ngelakuin penipuan sebesar 275.000 US dollar. Itu tuh kira-kira sekitar 3,9 miliar rupiah. Jadi dia itu ngelakuin percobaan aksi penipuan terhadap sejumlah instansi atau bank. Anna Sorokin itu punya nama lahir yaitu Anna Vadimovna Sorokina di Rusia. Cewek 29 tahun ini tuh jago ngomong buat ngeyakinin para pebisnis elit, pejabat bank, dan sosialita yang selalu glamor. Dia itu pindah ke New York City tahun 2013. Terus dia nyiptain identitas palsu pakai nama Anna Delphi. Dia itu pura-pura jadi ahli waris kaya raya asal Jerman. Dan di bulan Mei 2019, Anna Sorokin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara sama pengadilan Amerika sudah dia kebukti bersalah. Dia dituduh beberapa dakwaan sehubungan dengan penipuan selama bertahun-tahun di mana dia pura-pura jadi ahli waris kaya raya asal Jerman. Dia ngaku sangat kaya sampai orang-orang cerdas di kalangan investor New York minjemin uangnya. Dengan penampilan dan selera pakaian yang mahal, dia gunain kekayaan palsunya itu untuk nipu bank supaya minjemin uangnya. Dia juga nipu hotel-hotel di New York dan kenalan-kenalan orang kaya. Dia itu terkenal seudah pemberitaan di majalah New York tentang penipuannya. Nah, gimana prosesnya si Anna ini bisa ditangkap? Ikutin terus ceritanya guys. Sebelumnya kita akan bahas sedikit latar belakang si Anna ini. Anna itu lahir di Domodedovo tanggal 23 Januari 1991. Domodedovo itu sebuah kota kecil di Tenggara Moskow yang penduduk mayoritasnya kelas pekerja. Nama bokapnya itu Vadim Sorokin. Kerjanya jadi supir truk guys. Nyokapnya punya toko kelontong kecil yang biasa kita sebut warung. Jadi dia juga sebagai ibu rumah tangga. Keluarganya itu pindah ke Jerman di tahun 2007 waktu Anna umur 16 tahun. Di sekolahnya si Anna ini tuh dikenal sebagai cewek pendiam. Anna lulus dari sekolah menengah tahun 2011 dan pindah ke London untuk sekolah di sekolah seni Central Saint Martins. Tapi dia itu mutusin balik lagi ke Jerman. Dia kerja magang di firma hubungan masyarakat sebelum akhirnya pindah ke Paris untuk magang di majalah mode Prancis yaitu Purple. Saat itu dia mulai nyebut dirinya sebagai Anna Delphi. Jadi dari Rusia dia pindah ke Jerman, terus pindah lagi ke London, kemudian balik lagi ke Jerman dan akhirnya pindah ke Paris kerja di majalah mode Purple. Di tahun 2013, Anna pindah ke New York untuk dapetin hidup yang lebih baik. Dan disinilah petualangan Anna Delphi dimulai. Petualangannya sebagai penipu kelas wahid. Di New York ada hal yang lebihin uang yaitu koneksi. Itulah yang dimanfaatin sama si Anna. Dan lewat Olivier Zam, yaitu pemimpin redaksi di majalah mode Purple, tempat ia magang, ia bisa kenal banyak teman sosialita baru. Anna juga dapat beberapa kenalan baru dan dia mulai ceritain kalau dirinya seorang ahli waris kaya raya dari Jerman. Dia tuh ngomong kalau harta warisannya senilai 60 juta euro. Kalau hari itu sekitar 1 triliun guys. Dia juga nyeritain kalau bokapnya seorang diplomat, seorang eksekutif perminyakan atau raja panel surya. Yang kita tahu tuh solar heart itu yang di atas buat air panas guys. Nah dia juga ngomong, tapi dia juga tergantung ngomong sama siapa. Kalau kekayaan keluarga itu berasal dari industri teknologi, minyak, panel surya yang tadi, atau keluarganya punya banyak koleksi barang antik Eropa. Dan ambisinya tuh gak sampai di situ aja. Anna juga mulai dengan bisnisnya yaitu Anna Delphi Foundation. Di dalam brosurnya tuh dia ngaku koleksi karya-karya seni dari Cindy Sherman, Agnes Martin, Ed Ruska, dan juga Helmut Newton. Anna juga bilang kalau dia tuh lagi siap-siap untuk ngelucurin bisnis barunya yaitu klub tipe Soho House, fokusnya pada seni yang ada di daerah London.
LA, Hong Kong sama Dubai. Ana juga dikenal karena dia tinggal di hotel-hotel mewah, makan di restoran pemenang penghargaan atau yang mahal, dan juga secara teratur dia ngunjungin spa dan salon. Ana juga selalu pakai barang-barang branded kayak Balenciaga dan juga Supreme. Waktu si Ana nipu itu selalu pakai trik-trik yang sama, yaitu buat seorang ngenalin siapa dirinya. Kalau dia tuh seorang yang kaya dan seorang ahli waris yang kaya banget. Terus dia itu ngajak mereka ke restoran yang mahal atau trip wisata mahal. Tapi tagihannya dibebanin ke mereka dengan berbagai macam alasan dan janji akan segera diganti. Lalu lupa deh dia. Nah suatu hari si Anna Delvey ini tuh kenalan sama yang namanya Michael Sufu Huang. Dia itu seorang kolektor yang masih sangat muda dan pendiri Museum M. Woods di Beijing. Ana ngusulin buat mereka itu pergi sama-sama ke Venesia untuk lihat pameran seni di sana. Nah Michael ini ngira kalau ini tuh agak-agak aneh. Soalnya Ana minta dia untuk pesan tiket pesawat sama hotel pakai kartu kreditnya si Michael. Dan Michael juga memperhatiin kalau selama mereka di sana tuh si Ana hanya bayar pakai uang tunai dan selalu dengan uang tunai. Ana juga pakai uangnya si Michael ini dan janji buat kembaliin. Setelah mereka kembali dari sana, Ana kayak yang lupa kalau dia tuh pernah ngomong atau janji sama si Michael buat gantiin uangnya selama dia perjalanan ke Venesia. Dan si Michael juga bilang kalau itu bukan uang besar lah, ya cuman 2 atau 3 ribu dolar saja guys. Kalau sekarang tuh kira-kira sekitar 45 juta tuh. Dan setelah beberapa lama, Michael juga lupa. Tapi dia baru sadar kalau dia tuh udah ketipu sama si Ana setelah si Ana ngadain pesta ulang tahunnya di restoran favoritnya, yaitu di Sadel di Soho. Pihak restoran ngirimin Michael pesan dan nanya apakah Michael tuh punya nomor kontaknya si Ana. Karena pihak restoran tuh ngelihat foto-foto perjalanan Ana sama Michael ini di Venesia lewat Instagram. Michael bilang ya gak punya nomor kontaknya Ana. Terus pihak restoran juga bilang kalau Ana tuh belum bayar tagihan untuk pestanya. Ana juga ketemuan sama orang-orang seperti Gabriel Calatafra. Dia itu putra arsitek terkenal Santiago Calatafra yang buat ngebantuin dia bikin yayasan. Dia itu terus bohong tentang identitasnya. Terus ketika dia ketemu sama para banker buat dapetin pinjaman 22 juta US dollar untuk yayasannya, Ana sampai malsuin laporan bank untuk nunjukin kalau dia tuh punya harta yang bernilai puluhan juta dolar. Padahal sebenarnya enggak. Dan petualangan si Ana ini terus berlanjut sampai suatu saat dia kenalan dengan Rachel Williams di bulan Februari tahun 2016. Dan inilah titik permulaan dari akhir petualangan Ana Sorokin. Aksi si Ana ini tuh jadi omongan semua sosialita di New York. Karena salah seorang korban yang ditipu nyeritain pengalamannya di majalah Vanity Fair pada bulan April 2018. Dia itu Rachel Williams, mantan editor majalah gaya hidup Vanity Fair. Ia itu kena tipu si Ana sekitar 62 ribu US dollar. Itu kurang lebih sekitar 879 juta rupiah guys. Rachel nyeritain kalau penampilan Ana itu gak ada beda sama sosialita muda yang biasanya temuin. Wajah Ana pun sering kelihatan di dalam potret acara pesta para pesohor kelas A di New York yang kesebar di media sosial. Rachel juga nyambut ajakan perkenalan Ana di tengah hingar-bingar pesta di sebuah klub ternama di New York. Dan sudah malam itu, mereka langsung jadi kawan akrab yang hampir setiap hari saling kontak. Ana juga sering traktir si Rachel ini makan di Le Coco, sebuah restoran bintang 5 di dalam hotel mewah tempat Ana nginep selama beberapa bulan. Rachel juga jadi semakin yakin kalau teman barunya tuh benar-benar orang kaya. Kadang-kadang di saat makan bareng, si Ana tuh cerita kalau dia tuh mau ngebangun sebuah klub namanya Anna Delvey Foundation. Yaitu kayak semacam yayasan guys, di pusat kota Manhattan. Dan selain ruang seni, Ana juga ngomong kalau dia mau bangun 3 jenis restoran yang nyajiin masakan dari berbagai negara. Di tempat itu juga bakal ada toko souvenir yang jual merchandise karya seniman terkenal. Halunya tuh guys. Dan klub ini tuh mau dibangun di gedung milik pengusaha properti ternama di kota New York.
yaitu Abby Rosen. Jadi ini benar-benar halu guys. Untuk ngediriin sebuah klub, Anna itu butuh uang sekitar 25 juta US dollar. Jadi dia tuh pengen pinjem uang dari City National Bank senilai 22 juta US dollar. Dia itu ngajuin dokumen palsu untuk nyatain dirinya punya kekayaan total sebesar 60 juta US dollar yang disimpan di sebuah bank di Swiss. Dan seudah sebulan, Anna ngajuin pinjaman ke bank lainnya yaitu Bank Fortes karena ia butuh buat uang admin di bank yang pertama tadi. Jadi intinya ya guys, ia itu selalu jadiin status bangsawan Jerman sebagai dalih untuk bisa dapetin pinjaman dari bank dan dapetin izin nginep di hotel tanpa jaminan kartu kredit. Anna selalu ngomong kalau dia tuh butuh proses panjang untuk cairin dan ngirim dana dari negara tempat asalnya. Entah itu dari Jerman atau entah dari negara manapun lah yang dia ngaku-ngaku untuk nyimpan uang itu. Di bulan Mei 2017, Anna tuh ngajakin Rachel untuk liburan ke Maroko. Dan Anna yang akan bayar itu semua. Mereka tuh nginep di sebuah villa Maroko yang mewah di Marrakesh dengan seorang kepala pelayan pribadi loh. Mereka tuh ngabisin banyak banget makan-makan mewah, ngunjungin resort yang punya Richard Branson, dan juga ngelakuin tur pribadi ke Taman Majorelle Yves Saint Laurent yang terkenal. Dan keanehan terjadi waktu kartu debit dan kartu kreditnya si Anna tuh gak berfungsi. Ditolak di semua tempat belanja di Maroko. Terus si Anna minta bantuan sama si Rachel untuk bayarin dulu deh atau talangin dulu karena dia tuh ada masalah dengan kartu kreditnya. Dan akhirnya Rachel pun nalangin semua tagihan belanjanya, hotel dan semua keperluan hura-hura mereka di sana. Karena si Anna janji mau balikin ke si Rachel kalau dia tuh udah pulang sampai di New York nanti dan dia akan ngurusin kartu kredit dan debitnya. Dan total tagihannya guys itu sekitar 62.000 US dollar. Dan waktu itu si Rachel tuh gak curiga karena memang saling nalangin adalah hal yang wajar di kalangan sosialita. Sampai akhirnya Rachel itu terlambat bayar tagihan kartu kreditnya. Rachel sampai terpaksa minjem puluhan ribu dolar. Sementara dia terus coba nagih ke si Anna, tapi gak berhasil. Rachel jadi kecewa dan langsung chatting ke si Anna. Kalau bakal kayak gini dia gak akan minjemin kartu kreditnya. Tapi si Anna gak jawab loh. Rachel jadi marah waktu dia tahu Anna ngilang dan gak bayar utang. Rachel juga ngelakuin investigasi dan nemuin korban penipuan lainnya. Dia sempet nemuin si Michael Huang, kolektor seni yang kena tipu sama si Anna waktu mereka pergi ke Venesia itu. Modus penipuan yang dilakuin si Anna tuh kepada dua orang ini tuh sebenarnya sama. Berkali-kali Rachel mohon ke si Anna untuk bayar utangnya, tapi gak ada tanggapan dari si Anna. Rachel akhirnya percaya kalau si Anna ini tuh seorang penipu dan dia sebagai korban. Rachel langsung cari bantuan hukum untuk bantuin dia di dalam kasus ini. Akhirnya Rachel nemuin Catherine McCaw, seorang asisten jaksa wilayah Manhattan yang kemudian mimpin kasusnya si Anna ini. Anna pun mulai diselidiki atas kejahatan keuangan. Dan detektif Michael McAfee yang nyelidikin kasusnya Anna manfaatin persahabatan Rachel dan Anna untuk penyelidikannya. Rachel ngirimin SMS ke si Anna. Kebetulan si Anna bales dan bilang kalau dia tuh lagi ada di Passage, yaitu tempat pusat rehabilitasi selebriti di Malibu untuk kecanduan alkohol. Dan gak jelas tuh apakah si Anna tuh benar-benar masuk fasilitas rehabilitasi atau tidak. Keduanya setuju untuk ketemu dan makan siang bareng. Terus Rachel ngasih tahu ke si detektif tentang tanggal ketemuan tersebut dan ngirimin foto tambahan dari perjalanan Maroko mereka. Sehingga petugas polisi dengan gampang mengidentifikasi dirinya. Anna pun ditangkap dan diterbangkan kembali ke New York. Di dalam wawancara dengan majalah Times, si Anna itu ngomong lebih dari sekali kalau dia tuh gak nyesel atas rangkaian penipuannya. Tapi pengadilan tetap menjatuhi hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, kiranya kita bisa ngambil hikmah dari kisah Anna Sorokin ini. Kita juga harus bisa ngerasa cukup dan selalu bersyukur atas apa yang ada pada kita hari ini. Janganlah kita ingin hidup mewah melebihi kemampuan kita. Apalagi kalau sampai kita menghalalkan segala cara dan malah berakhir di penjara karena nipu dan lain-lain. Jangan selalu melihat ke atas, tapi kita juga harus melihat ke bawah. Kalau masih banyak orang yang mungkin hidupnya
tidak seperti kita hari ini. Kita masih bisa sehat, makan dengan baik, tidur nyenyak. Itu tuh kita harus bersyukur dan selalu menjadi manusia yang rendah hati. Sekian untuk hari ini. Tolong support terus, ditonton. Kalau suka juga di like, di share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.